Mas, kalau tahu motor tipe ini, plat nomornya ini, tolong dikabari. Itu Vespa saya dulu. Ya. Ya, itu banyak juga. Ada fotonya Bapak, Mas bikinkan motor yang seperti ini. Ya, Nah, ya. karena ini buat kenang-kenangan dulu waktu saya itu sekolah SD diantar Bapak naik Vespa ini. Halo Mas Ilung. Halo. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Ini ya seperti ini keadaan saya pagi ini. Iya. Masih dengan Vespanya Mas ya? Ya, alhamdulillah untuk sekarang masih menggeluti di dunia skuter. Masih setia dengan skuternya. Iya. Mas Ilung, memang nama lengkapnya Mas Ilung atau ada nama asli? Itu nama panggilan aja dari teman-teman biar sok akrab atau akrab ya. Itu tapi dari kecil. Dari ayah saya itu manggilnya juga dulu panggilnya itu Irul atau Ilung lah. Dari sekarang sampai sekarang panggilannya Ilung. Tapi nama saya aslinya adalah Musafa, singkat saja. Musafa, satu kata aja ya? Iya. Bukan Musafa Ilung? Bukan, Musafa orang yang apa ya, dikasih syafaat kayaknya ya. Keren namanya. Mas Ilung, semua orang kan sudah kenal dengan Mas Ilung dan Vespanya ya. Iya. Mas Ilung itu seberapa cinta sih dengan Vespa? Kalau saya cinta pasti enggak ya, pasti yang saya cintai ya pasti keluarga saya dulu Mas ya. Iya kan? Ya pasti. Tapi namanya hobi. Hobi itu ya karena suka saja ya hobi, bangun tidur ya lihatnya Vespa, apa akhirnya ya seneng lah. Lambat laun akhirnya hobi itu sebisa mungkin bisa menjadi tumpuan hidup saya, kayak gitu loh Mas. Dulu itu seperti itu. Kalau sudah kita hobi itu bisa menjadi kerja atau menjadi penumpang hidup, akhirnya ya nyaman, akhirnya ya nggak capek, santai saja berjalan. Tapi dari mana itu mengawali cinta Vespa? Kan pasti ada permulaannya ya. Iya. Ketemu dengan Vespa. Saya ketemu dengan Vespa itu di tahun 96. 96 itu saya kelas 3 SMA, 95-96. Itu pada waktu itu saya sukanya itu motor biasa. Dulu itu motor saya itu kayaknya Vega atau apa ya. Lah waktu itu ada balap motor di Serengat SSC kayak nggak salah tuh. Saya itu suruh joki di tahun 96-97 sebelum krisis moneter. Krisis moneter 98. Iya, iya kan. Nah itu terus akhirnya pada waktu itu depan rumah itu ada bengkel Vespa Mas Wawan itu di Blitar. Nah, saya sendiri bapak saya juga punya Vespa, tapi saya belum begitu suka sama Vespa waktu itu di tahun itulah. Nah, karena bengkel di depan rumah itu ada bengkel, akhirnya saya sering main di bengkel ya. Akhirnya ikut-ikutan. Berawal dari situ saya sesuka Vespa. Di tahun itu 95, 96, 97. Belum krisis moneter lah pokoknya. Iya. Itu sekolah masih? Itu masih saya kelas 2, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ya? Iya. Kisaran itu. Saya soalnya lulus itu 96, 96. Iya. Dengan memutuskan cinta Vespa itu apakah langsung beli waktu itu Mas? Enggak, waktu itu ya dulu Vespa kan murah Mas, tapi kita juga nggak bisa beli. Dulu Vespa itu 200.000, 300.000, tapi zaman dulu uang segitu kan juga banyak, ya kan. Jadi saya belum punya Vespa, waktu itu masih punya Vespa teman-teman, kita bikin Vespa, itu saya suka mulai menggeluti Vespa beneran itu malah belum lama. Jadi saya menggeluti Vespa sangat senang itu setelah di tahun 2009, 9, 10, 11 itu mulai suka banget lah. Ya punya satu tapi belum sempat kita ngelumpuk nih apa itu namanya ya. Jadi beli Vespa terus akhirnya saya timbun. Belum nggak saya jual gitu loh, suka akhirnya. Koleksi? Ya koleksi, waktu itu nggak koleksi, ya suka saja karena Vespa murah, terus
dulu saya suka PTS dari dulu itu. Small PTS frame. itu tahun berapa, Mas? Small frame itu berawal juga dari tahunnya ya 64 sudah ada small 64, frame ya. 64 itu sudah ada small frame sampai tahun muda mulai 76 sudah ada. 81, 82 itu small frame sampai sekarang masih. Sekarang jaya-jayanya small frame, mahal-mahalnya itu. Itu beli kemudian dipakai sehari-hari Vespa itu. Iya. Jadi saya dulu itu di tahun itu saya tuh nggak hanya Vespa, jadi saya tuh kerja di peternakan, terus ada Vespa murah itu 200, 300 saya beli, ya saya tampung gitu. Akhirnya di tahun setelah saya menikah itu saya juga kebingungan pekerjaan mungkin. Terus dulu itu beli motor itu seharga 800, 1 juta. Ada yang nyari magnetnya, ada yang nyari, wah ini saya jual, akhirnya loh motor satu itu saya protolin kok menjadi uang juga gitu loh. Pertama itu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk bikin jual beli Vespa tapi yang pretelan. Ya, itu kisaran tahun 2011, 2011. Jadi bukan Vespa yang sudah jadi ya? Bukan, malah jadi itu saya pretelin. Jangan beli. Iya, saya jual dipreteli. dengan terpisah. Iya. Karena waktu itu juga belum ada Android, belum ada HP. Jadi kita ya pakai HP biasa, kadang ke pasar itu ya jalan saja. Pada waktu itu malah enak jual tanpa Android. Kita saingannya nggak ada. Jadi di waktu itu enak karena sekarang itu zamannya sudah modern, Android sudah gimana, jual beli juga sudah sekarang di HP ya kan. Sedangkan saya juga kalau masalah IT kurang, kalah sama saya yang muda-muda yang pandai-pandai main IT, jual beli di Topet di mana. Sekarang kan saya tetap nggak bisa ya, saya mengandalkan pertemanan. Pertemanan paling ya Facebook, IG itu aja. Berarti kan sebenarnya Bapak itu kan punya Vespa ya? Iya, Bapak saya punya Vespa. Jadi mungkin Mas Ilung ini cintanya mungkin melihat Vespanya Bapak dulu. Ya bisa juga, tapi waktu itu Vespa Bapak saya itu juga VBB dulu, waktu VBB 62 kayaknya. Itu kalau kecintaan saya enggak, karena Vespa itu sama Bapak waktu di tahun 90-an, waktu saya SMA, itu dijual karena pengen anaknya itu naik motor yang lebih keren, ya kan? Waktu itu saya dibelikan motor itu RCDK, itu masih saya tahu itu. RCDK tahun 91 kalau nggak berapa ya. Pokoknya RCDK itu Vespa Bapak dijual, dibelikan motor RC buat anaknya biar kelihatan mungkin berbaur dengan teman-temannya gitu. Jadi Vespa Bapak itu nggak bertahan. Iya. Vespa saat itu dianggap tidak keren ya? Nggak keren karena Vespa itu bukan lagi gaya hidup waktu itu. Vespa itu merupakan suatu kebutuhan untuk berkendara, kebutuhan untuk kemana saja pergi, bekerja dan kemana. Nah, di tahun-tahun ini Vespa itu bukan lagi untuk kendaraan umum. Berarti Vespa sekarang itu sudah masuk ke gaya hidup. Sekarang gaya hidup. Iya. Jadi Vespa itu sudah dieluk-elukan menjadi gaya hidup, bahwasanya saya tuh punya motor yang tipenya seperti ini, saya motor yang tipenya seperti ini lah. Kalau dulu enggak, dulu tuh memang alat transportasi murni lah. Nah, karena kecintaan teman-teman akhirnya ya punyanya itu, akhirnya kita bikin kumpulan, suatu klub, suatu apa gitu. Dulu lebih murah dari motor bebek ya? Iya, bahkan di tempat-tempat rosok, di tempat apa itu, wah banyak dulu. Sudah nggak terpakai, susah bikin, cari spare partnya juga susah, bengkelnya pun kadang nggak mau. Ya daya belinya juga murah dulu itu. Bapak dulu apa Mas profesinya? Bapak saya ya pedagang beras dulu. Pedagang beras, terus sambil di rumah itu ibu juga
buka toko kecil-kecilan gitu. Karena biasanya Mas, rata-rata mungkin yang generasi usia 30 sampai 40 ya, dia itu mengenal Vespa dari ayahnya. Termasuk saya juga. Saya punya Vespa itu dulu karena ayah saya juga punya Vespa. Akhirnya ya mungkin saat itu karena masih anak-anak ya belum bisa lah memakai Vespa, kan berat ya dulu itu. Iya, berat. Dan biasanya kalau pemula itu menganggap Vespa itu motor yang suka mogok. Suka mogok, kondisi miring, makanya banyak-banyak anak sekarang itu motornya itu di-upgrade dengan spare part yang modern. Itu yang model-model sekarang. Tapi kalau cenderung orang yang suka orian ya pasti mempertahankan ke oriannya. Karena bisa juga menjadi mungkin warisan bapak atau kenang-kenangan. Jadi memang secara tidak langsung adalah peran orang tua atau bahkan yang mengenalkan, paling tidak pernah melihat Vespa di rumah gitu ya. Saya itu sering punya teman atau teman baru atau bahkan pembeli yang mencari motor. Dia pesen motor yang Mas, kalau tahu motor tipe ini, plat nomornya ini, tolong dikabari, itu Vespa saya dulu. Ya, itu banyak juga. Ada fotonya bapak, Mas bikinkan motor yang seperti ini. Karena ini buat kenang-kenangan dulu waktu saya tuh sekolah SD diantar bapak naik Vespa ini. Nah, kayak gitu. Itu sering juga. Karena ya menjadi kenang-kenangan juga sih. Betul. Saya SD itu sering naik di sini, Mas. Di bawah. Jadi kemanapun, misalnya ke tempat saudara, kan tempat boncengan Vespa di bawah ya. Kalau anak-anak masih muat lah ya. Muat. Kalau enak Vespa itu motor yang serbaguna lah. Jadi belakang juga ada, depan juga ada. Bahkan Vespa itu spare sekoknya itu paling banyak. Kalau saya tahu di belakang ada bawah sekok, joknya juga ada sekok. Dulu aneh aja sih, lihat bapak tiap hari harus ngongkel Vespa yang nggak nyala-nyala. Ya itu tadi ya pertimbangannya, karena susah dirawat dulu kan ya. Akhirnya dijual dengan harga murah, kemudian berganti dengan motor-motor yang kekinian. Kekinian. Karena dulu ya itu Vespa itu bukan gaya hidup itu. Nah, kalau sekarang banyak orang yang berburu Vespa, ya kan? Apalagi Vespa yang murah atau Vespa yang masih dongkrok. Nah, itu kebanggaan tersendiri kita bangun dari awal. Kita dapat di suatu kandang ayam, ya kan? Kita keluarin, kita bangun dari awal sampai jadi seperti ini. Orang itu ada kebanggaan tersendiri, Mas. Jadi Vespa saya ini sudah nggak ada ya yang nyamain model kayak gini lah gitu loh. Kadang biasanya Vespa itu juga jenuh juga. Waduh, motor saya disamain sama teman saya persis ya kan. Nah, orang itu pasti ada jenuhnya. Kalau dari awal itu bangun, wah konsepnya seperti ini, kita punya konsep, nanti kalau sudah jadi pun seneng. Orang itu sudah masih bangga dengan saya dapat, ada ceritanya akhirnya. Vespa itu jadi ada Vespa, ada cerita akhirnya gitu. Harus beda ya berarti dengan Vespa orang lain. Mayoritas anak Vespa yang sangat seneng pasti ada perbedaan. Jadi memang cenderung bahwasanya kalau masuk acara atau di jalan itu ada motor, wah ini motornya si A pasti gitu loh. Jadi pasti ada bedanya. Kita itu jangan ada yang nyamain kalau Vespa gitu loh. Semakin beda semakin bangga. Soalnya tipe Vespa itu juga banyak banget kalau dipelajari, mulai dari tahun-tahunnya, dari modelnya, dari ada tiap tahun itu ganti. Bahkan Vespa itu kan juga banyak ceritanya. Vespa itu ada yang Vespa hadiah, ada yang Vespa punyanya mungkin Itali, produknya Jerman, produknya Inggris, banyak Mas. Skuter itu macam-macam. Iya. Tapi yang Vespa yang Piaggio itu semuanya dari Italia ya? Iya, dari Italia. Kalau yang made in yang tipe-tipe lain dari India juga ada.
Kalau bergabung ke komunitas, Mas, apa Mas Ilun termasuk yang seperti itu ke komunitas Vespa? Komunitas Vespa suatu kumpulan itu ya kayaknya biasa aja, Mas. Itu nggak ada ikatan harus yang gimana. Kalau si komunitasnya kan aslinya kan solidaritas kita kan. Yeah. Jadi kumpul monggo agar Vespa itu di tiap kota atau di mana kelihatan hidup akhirnya kalau ada komunitas. Yeah. Akhirnya kan kalau sudah ada kumpulan, ada komunitas, pasti ada kegiatan, ya kan? Kalau sudah ada kumpulan pasti ada kegiatan. Entah itu kegiatan yang bersifat kecil atau besar. Nah, kalau sudah ada kumpulan pasti ada kegiatan. Enaknya di komunitas seperti itu. Dan semuanya mengenal ya biasanya ya? Iya. Vespa itu tegur sapanya, Mas, yang mungkin di motor-motor lain nggak seperti Vespa, ya kan? Vespa itu kontak-kontakan di semua kota itu ada. Jadi kalau jalan naik Vespa kemana aja jangan takut macet di mana saja. Karena di tiap kota bahkan di tiap kecamatan itu ada anak Vespanya. Dan itu bisa dicarikan kontaknya. Jadi soalnya Mas, saya sering juga, Mas saya macet di daerah mana Mas? Di daerah Semarang loh. Alamatnya Mas ini, saya lokasi, saya carikan Semarang siapa, akhirnya kontak Mas nomor ini, akhirnya kontak saya tadi dari ini rekomendasi dari Mas Ilung ya kan, suruh kontak sampean, ini motor saya gini-gini, akhirnya kenal, akhirnya wah seperti itu. Vespa itu solidaritasnya yang masih tinggi. Jadi kemanapun nggak khawatir lah ya? Nggak khawatir. Nggak ada teman. Kalau mungkin kalau sekarang itu biasanya kan kalau sudah umur orang kerja, olah keluarga, biasanya kalau jauh itu kan kita juga ada random karena besok Senin harus kerja. Kadang kalau sudah orang-orang sudah bekerja seperti itu, kadang ya macet, kadang ditinggal aja lah. Nanti setelah saya urusannya kerja selesai, saya kesini lagi. Tapi dan di Vespa itu tidak takut kalau ini nanti bengkel gimana ya, teman saya ini rekomendasinya bagus nggak kayak gitu. Mas, saya tertarik dengan rencekan Vespa 56 yang memasukkan unsur angka. Saya selalu tertarik dengan angka-angka dalam sebuah branding. Itu ada filosofinya atau memang sekedar angka, Mas, 56 itu? Kalau 56 itu juga saya dulu itu juga pemberian dari teman saya, dari salah satu Gus di Pondok Mantenan, Mama Ulikam itu dulu saya dikasih nomor itu. Pada waktu itu saya ikut balap. Gus, aku carikan nomor lah, nomor dada atau nomor apa yang bagus apa. Terus dia bilang, awakmu nggak ya nomor yang naik derajatnya satu ke satu dari satu. Contohnya, saya man nggak boleh pakai 57. Kenapa? Nomor tanggal 6 itu nggak kamu lalui, nanti kamu orangnya sombong. Jadi akhirnya kamu nanti kalau di atas, kalau jatuh gimana? Step by step, jadi 5, setelah 5 harus 6 gitu kan. Jadi naik tangga itu, naik ke atas itu satu-satu, jangan sampai lompat. Ya gitu. Dan karena kenapa kok saya milih 56 dulu itu gini, saya cenderung nggak, jadi 5 itu mewakili dari teman-teman saya yang di bawah. Ya kan, mungkin dari mungkin apa ya, derajatnya atau apa ya kan. Jadi 5 itu unsur ke bawah. Untuk 6 itu saya bergaul dengan angka 10 saya nggak minder gitu loh. Dan 5 itu saya bergaul dengan nomor 01 saya nggak minder gitu. Jadi walaupun saya mempunyai, istilahnya saya kan ya nggak cukup ya, tapi saya alhamdulillah cukup, tapi saya sebisa mungkin saya tetap di tengah-tengah aja lah. Yang penting keluarga saya cukup, saya pengen ke sana bisa, saya pengen ke sana bisa, gitu aja. Nah, tengah-tengah memang biasanya yang paling pas ya, paling bagus ya. Yang paling bagus bisa berbaur di bawah dan bisa berbaur ke atas. Biasanya kalau sudah di 10 itu mau ke 1 itu susah, Mas. Iya kan? Terlalu tinggi, kadang kan melalui akhirnya pelantaran orang, pengen ke 1 aja harus melalui orang-orang lah gitu loh. Kalau kita kan enggak, mau gimana, kondisinya seperti ini saya gitu loh, monggo gitu.
Di posisi 1 pun kalau mau ke 10 juga susah. Iya. Kan kalau dari 6 kan enak, ya kan? Itulah makanya tadi nggak ke 45 ya namanya, 45 atau 78? Enggak, saya Kak Paling 5 pas di ya. 5. Karena saya pengennya ya merangkul semua kalangan lah, pengennya gitu. Jadi nggak minder. Orang kesini itu nggak minder, jadi orang nggak punya kesini itu ya nggak kok munduk-munduk, nggak. Biasa saja lah. Yeah. Ya, seperti orang yang pejabat pun kesini ya biasa akhirnya. Saya pun ya anggap biasa. Orang kesini saya anggap teman semua lah. Nah, tadi walaupun pejabat, kiai ya semua ya tetap kita anggap asor, tapi semua ya dianggap kekancan. Biar semakin akrab Mas, biasanya seperti itu. Ya. Tapi dari ribuan filosofi Mas yang ada di kehidupan kita, kenapa tadi milihnya step by step itu? Karena saya dari orang kecil Mas, iya kan. Kalau saya mau melangkah langsung ke atas atau apa saya mampu gitu loh, kan ya nggak mungkin kalau saya nggak udah nomor istilahnya terus oleh nomor ratusan juta terus akhirnya kita tetap di atas, ya kan. Kalau kita itu orangnya dari bawah step by step, yang penting nggak orang-orang yang dhuwur dhewe Mas. Jadi kita modal dari mana Mas? Semua kan jawab tetap dari modal usaha sendiri kan, ya kan. Kita nggak ibaratnya nggak jaga nih wong tuwek lah. Kita kan juga di sini juga orang Boro, saya bukan asli sini ya juga. Kan filosofi itu banyak ya, kalau orang mau menyelami itu ada ya filosofi soal kerja keras, ada filosofi kesetiaan, dan Mas Ilham memilih tadi bertahap itu tadi. Bertahap aja. Suatu saat pasti di atas Mas, iya kan. Kita semua kehidupan itu ada rencana, yang penting ada rencana dan menjadi pengalaman, yang kegagalan tadi menjadi pengalaman untuk melangkah ke jenjang yang lebih bagus, lebih atas itu. Tadi dari Gus tadi ya yang menyarankan itu ya nyarankan akhirnya saya wah yo bener tenan niki aku. Nah, waktu itu saya pakai nomor 56, saya keberuntungan saya itu memang Mas, saya beruntung terus lah, dari ada event ada apa itu wah ternyata kok ini membawa keberuntungan. Akhirnya saya pakai nomor 56 gitu. Jadi sebelum ada, terus akhirnya gandeng-gandengan saya itu jual spare part protolan, terus akhirnya itu kalau di bahasa sini kan rencek ya, atau barang-barang rencek, akhirnya ya rencekan 56. Ya itu akhirnya ya seperti ini ya, alhamdulillah. Markas kita, markas rencekan itu nggak aja di sini, ada 4 titik juga, tapi yang paling besar di sini. Rencekan Vespa 56 ini mulai tahun berapa Mas? Ini 2011 itu, 2011 ini sudah mulai, tapi ya sedikit dari motor kecil, akhirnya merambah ke dunia motor. Sekarang juga teman-teman motor tua, motor antik, maci masuk juga. Saya juga masuk maci, juga ikut klub mobil antik akhirnya juga, ya merambah kemana-mana akhirnya, karena nggak memungkiri teman itu semakin banyak Mas, iya kan. Teman itu semakin yang mengajak gini, akhirnya Mas Vespamu saya tuker dengan mobil ini. Waduh kok ya ada ya? Ada. Ya nggak apa-apa lah, akhirnya saya punya mobil tua ya kan. Akhirnya dihubungi, Mas ikut besok ada acara mobil tua, ayo kita ke sana. Nah yus akhirnya tambah lagi temen ya kan gitu. Dulu motor-motor ini kayak ini Norton, BSA, terus saya juga banyak koleksi motor tua yang notabene dari Inggrisan juga banyak. Tapi memang yang dijual memang rencekan-rencekan itu tadi yang rencekan ya unit, tergantung Mas, tergantung permintaan. Kalau kita itu tergantung permintaan. Jadi banyak juga pasien yang maksudnya yang teman-teman yang cari bahan. Jadi cari bahan itu Mas Vespa yang bahan aja. Bahan maksudnya apa ya? Yang harganya di bawah, kondisi motornya ya nggak layak pakai, nggak apa-apa. Nanti akan saya bangun sendiri dengan konsep saya sendiri. Nah, biasanya seperti itu. Jadi yang harga super sprint yang harga murah lah.
Nanti dia mau catnya dia sendiri ya, mau direstorasi sesuka. Kan sekarang kita mau cari spare part Vespa yang istilahnya peleknya aja yang dari 10 juta sampai 20 juta ada, Mas. Peleknya saja. Wow. Orang kan juga 10 juta sampai 20 juta iya, ya. Bahkan variasi-variasi Vespa semacam ini tutup ban wheeldopnya saja itu ada yang seharga 30 juta, 50 juta. Karena langkanya varian dan dia pengen memiliki. Nah. Ya. Dan Gitu. di sini menyediakan semua? Enggak. Jadi kalau seperti itu kan variannya juga langka, Mas. Iya. Ya sini ya ada-adanya mungkin ya kelas menengah lah. Kelas menengah. Nah, pernah sih saya dapat wheeldop. Namanya wheeldop ya, wheeldop itu wheeldop Ultraman ya kan. Dulu itu saya beli Vespa 6 juta. Wheeldop depan belakang itu Ultraman. Wheeldopnya saja saya jual laku 15 juta. Vespanya saya dapat 6 juta padahal ya itu. Kayak gitu. Jadi orang itu ya pengennya kan nggak ada yang nyamain. Maksudnya ya kalau apalagi sekarang itu dunia sudah gaya hidup mau kontes mau apa. Apalagi yang sekarang ada yang nemuin Vespa mungkin new all stock. Vespa yang dari baru itu masih dipakai berapa meter, berapa kilo lah, diburu itu. Iya, ya. Kalau Vespa yang sudah jadi juga bisa ya dijual di sini? Bisa, bahkan ini sudah jadi semua, Mas. Ini sudah layak jalan semua, tapi kan ada yang pengen restorasi, ada yang apa, bisa. Bahkan di sini konsultasi aja nggak apa-apa, telepon aja tanya, Mas ini asli nggak, Mas, nggak apa-apa, Mas. Saya postur tubuh segini, berat segini, saya naiknya harus apa, itu biasa, Mas. Tanya-tanya ada. Jadi kan orang itu juga menyesuaikan postur, Mas. Mau naik motor itu nggak asal-asalan beli aja Vespa yang gini. Enggak. Kalau posturnya kecil naiknya apa ya? Seperti itu. Kalau kecil cocok nggak pakai sprint atau Excel ya yang yang besar Excel ya. Yang kecil itu ya Super, PTS, Corsa, semacam itu. Mungkin cewek-cewek atau postur kecil-kecil enak. Kalau yang badannya besar? Ya badannya besar, ya pasti kalau modelnya yang klasik pasti sprint lah, Excel kayak gitu. Spartan 200 cc. Hampir semuanya ada loh di sini. Ya kalau varian, ini. Iya. Sedikit demi sedikit lain-lain lama-lama juga menjadi besar, Mas. Ya seperti yang penting EDW kalau ya sabar dan juga sumeleh, ibaratnya ya apa omongan orang nggak perlu ditanggapi. Yang penting EDW berjalan. Selagi kita nggak menyakiti mereka, selagi kita itu nggak ibaratnya konco ki nggak sungkan, monggo gitu. Bahkan banyak pun ya kalau suatu komunitas atau kekancan biasanya kan tentang uang, wanita itu yang rawan, Mas ya. Uang, wanita ya. Yang penting dijaga banget lah. Jangan sampai karena uang persahabatan kita akhirnya malah nggak harmonis lagi. Ya seperti itu. Yang penting bisa menjaga itu harus temannya banyak lah di mana-mana. Dan suasana di sini mendukung sekali ya. Pesawahan, iya, pesawahan, belakang langsung sawah, ya kan enak. Daerahnya di desa. Di desa. Masih sangat asri, kemudian tidak bising. Ya, bahkan teman-teman itu kesini cuma numpang tidur biasa, Mas. Anak-anak kota di sini itu numpang tidur. Bahkan kalau Lebaran, biasanya Lebaran itu kalau Lebaran yang anak teman-teman Surabaya, teman-teman kotaan kan pengennya kan jalan-jalan ya kan. Kalau nggak ada mudiknya ya kadang kesini, gitu. Duran nenggone Pak Ilung markas ya, akhirnya nyantai-nyantai di sini. Di sini enak, Kediri itu banyak tempat wisata. Kediri itu bagus-bagus juga, nggak kalah dengan kota-kota lain, Mas ini. Tadi ada 4 lokasi katanya Mas Ilung. Iya. Di mana aja, Mas, selain di si Kandat ini?
Kalau untuk pengelasan kita ada di Keras. Oh iya. Ada di sebelahnya Pasar Keras sana. Ada itu noto body apa ya? Repaint bodinya. Yeah. Repaint body di Keras itu ada 2. Terus juga ada di Ngadiluwih di sini juga ada. Di sini yang tapi untuk perakitan di sini. Kalau teman-teman, kalau saya tuh pengennya kan kenapa kok nggak di sini aja ngecat di sini atau sini. Soalnya mereka juga ada keluarga. Yus, pengen garap ya gawon biar digarap di rumahnya mereka. Teman-teman kayak kalau jadi diantar ke sini. Jadi enak biar di sana ya juga dekat dengan keluarga. Tadi sempat disinggung sama Mas Ilung bahwa tempat ini juga bisa menjadi tempat menginap bagi skuteris atau anak-anak Vespa. Ada rumah singgah, Mas, di Rencekan Vespa 56? Kalau Rencekan 56 itu kita menyediakan juga tempat istirahat. Semua biker, bahkan nggak Vespa aja, semua yang lagi perjalanan touring atau ngelewatin atau lewat di Kediri, kalau mau istirahat mampir di Rencekan 56. Kita menyediakan rumah singgah biker Indonesia atau rumah singgah skuteris Indonesia juga bisa. Kita menyediakan ada beberapa kamar di atas, ya kan, itu tempat istirahat juga banyak. Teman-teman dari mungkin luar Jawa atau luar kota, kalau istirahat di sini, bahkan banyak yang ikut kerja di sini, atau sekedar di sini istirahat mau mungkin ngumpulin uang untuk melanjutkan perjalanan lagi, monggo. Berapa kamar di atas? Di atas ada 2 kamar dan juga ada lobbynya kan besar juga itu. Ada kalau fasilitas ada TV, ada wifi, bebas Mas di sini. Bebas ya? Iya, makan minum di sini. Tidak bayar? Nggak bayar. Mau berapa hari di sini boleh? Boleh. 1 bulan boleh? Boleh, monggo. Asalkan orangnya di sini kan jujur Mas ya. Di sini orangnya terbuka, barang ya seperti ini. Ini barang titipan Mas, bukan barang saya, barang titipannya, mungkin titipannya yo titipane wong pusat Gusti Allah ya. Ya sebenarnya maksudnya los di sini. Yang penting memang tangan panjang atau monggo pengen ngambil, berarti dia pengen membutuhkan Mas. Terus diikhlas nih baiklah. Bagi saya seperti itu. Suatu saat juga seperti ini juga ditinggalkan kan, ya kan. Di sini ya titipan di dunia yus anggap hilang ya wis dijaluk harus yang duwe. Semuanya titipan Mas ya. Iya. Tapi selama ini nggak ada ya yang nggak ada. Dalam tanda kutip ini. Nggak ada. Jadi kalau tangan panjang di sini teman-teman nggak ada sama sekali. Tapi kalau motor rewel di sini diperbaharui nggak usah bayar. Kalau tapi dengan syarat ikut membantu ngewangi. Nanti kalau ada pertanyaan, Mas aku nggak iso masang, ya tak warai. Tak warai masang nih lah. Tapi itu khusus untuk luar kota, tamu luar kota. Kalau macet di sini tak ikut berui nggak usah bayar. Tak benahi. Tapi kalau teman-teman Kediri aja ya biar usaha sendiri Mas ya. Biasanya kan Kediri itu banyak juga teman-teman kesini yang cari spare part, bengkel-bengkel khususnya ya. Iya. Termasuk berarti tempat belajar ya di sini ya? Ya monggo belajar bareng-bareng. Belajar bengkel, ngelas. Bahkan ya kalau usumnya anak-anak sekolah itu banyak dititipin di sini. Belajar mesin, monggo. Yes. Ini belajar bareng-bareng lah. Nggak ada orang yang sudah ngomong aku sudah pinter, nggak ada orang, semua masih belajar kan. Selagi kita masih hidup ya semua dianggap belajar semua. Paling jauh dari mana Mas yang pernah menginap di sini? Ya Aceh. Aceh paling ya jauh. Aceh ada, NTT, NTB, Indonesia Mas, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Karena anak Vespa itu kalau belum ke 0 km Sabang biasanya kan nggak puas. Biasanya yang dari timur mau ke Sabang lewatin Kediri istirahat. Biasanya yang dari Sabang mau ke Merauke lewatin Kediri istirahat. Itu banyak segitu Mas. Solidnya ya, anak Vespa ini. Dan yang Aceh pun tahu di Kediri itu kalau mau menginap di tempatnya Mas Ilung. Ya, biasanya gepok tular ini ya. Dari omongan. Mas, saya mau transit di daerah Kediri. Kadang di mana ya? Nah, gitu.
Di sini ada beberapa juga Kediri itu bukan saya saja yang menyediakan mungkin tempat transitan atau apa, banyak juga Mas. Tapi kalau nginep sampai 1 bulan kayaknya di sini aja deh. Biasanya kalau di sini itu kan di sini itu sambil belajar biasanya, iya kan? Jadi banyak ya anak-anak mungkin Kediri itu kan juga dinamakan kota santri juga ya. Anak-anak di sini ada anak Lirboyo, anak Pondok Ploso, juga anak dari Pare Pondok Wagian, banyak Mas. Kediri, Blitar. Jadi anak-anak pondok itu juga banyak skuterisnya. Sekarang itu juga seperti itu. Makanya sekarang juga banyak yang ada kumpulan-kumpulan, majelisan, anak Vespa suka ngaji lah. Banyak sekali juga teman-teman yang dari luar kota pengen ke Kediri, pengen ke Blitar, istirahat di sini. Atau anak pondok mau balik, mau touring. Cari Vespa, beli Vespa, setelah nanti pulang lagi Vespanya disimpan lagi lah. Banyak sekarang itu. Kalau yang anak pondok itu influencernya Gus Kausar kayaknya. Naik motor sambil pakai sarung, itu kan keren ya bagi santri. Banyak juga sih anak-anak pondok sekarang itu sudah Gus-gus sering naik Vespa. Wah, bukan hanya di Kediri Mas, itu sudah mungkin se-Indonesia itu ya. Bahkan bukan kiai-kiai aja sekarang naik Vespa, pejabat-pejabat. Hampir semuanya ya? Hampir semua, bakal ini calon-calon presiden juga naik Vespa semua itu cari masa tapi tiba-tiba Vespa. Tiba-tiba Vespa. Nah, nanti akhirnya motonya semua pasti bervespa ya. semua bervespa pada waktunya. Oh iya, pasti itu. Apalagi kan sudah masuk ke gaya hidup itu loh Mas. Jadi gaya hidup itu sudah kalau sudah masuk gaya hidup ya naik Vespa sedikit di video Mas, bikin story, bikin anu lah, teman-temannya akhirnya pengen. Keren sih memang Vespa. Iya. Gampang menularkan ke anak-anak muda meskipun dia tidak punya riwayat ini ya. Jadi yang orang tuanya tidak punya Vespa pun sekarang sudah banyak yang senang Vespa. Banyak ya, karena cenderung melihat mungkin ya sama di Instagram banyak artis-artis pakai Vespa, ya kan? Wah, sekarang semua sudah kontennya Vespa yang ratusan juta bahkan miliaran ya. Wah, itu kan menjadi orang itu pengen ayo cari Vespa yang di kandang-kandang itu loh ya. Nanti kita bangun, nah banyak sekarang itu semua anak Vespa sekarang juga jadi makelar Vespa. Nah karena investasi yang kecil dan bisa dinaikin, bisa beruntung, bisa mempunyai keuntungan ya kan ya Vespa ya kan. Kalau motor-motor baru kan pasti ruginya karena tiap tahun naik ini harganya. Naik karena tipe-tipe motor ini sudah nggak ada di dealer, nggak ada. Kalau sampai naik motor baru, besok dealer itu ngeluarin lagi tipe yang R, yang Z, yang X. Wah banyak tipe lagi ya, kita pasti ngikutin ya, wah uangnya siapa. Kalau ini ya dinaikin aja, siapalah tahu di jalan ditawar orang gitu. Kalau ditawar ya dikasih, besok beli lagi, bahan lagi, kita bikin lagi. Ya seperti itu. Biasanya bulan apa Mas paling banyak dikunjungi di sini? Biasanya mungkin ya Desember Mas ya. Desember. Jadi event Vespa paling banyak itu September, Desember, Agustus, September, Desember itu banyak. Dan Desember itu kan juga mungkin banyak orang yang lagi mau jalan-jalan ya. Banyak libur panjang, weekend panjang. Pokoknya weekendan pasti banyak orang jalan-jalan. Ini nggak ada orang jalan karena musimnya ada, sudah musim pemilu. Nggak ada orang yang jalan-jalan, mungkin jarang lah. Berarti Desember itu ya paling banyak? Iya, paling banyak. Dan di sini menjadi tadi tempat singgahnya? Iya, dulu sempat teman-teman itu ya kita mau bikin di kota jadi tiap hari apa kita komunitas Vespa itu ngumpul
bawa dagangan lah, bawa dagangan, jual beli, ada motor, ada pilihan, tapi yo namanya kalah dengan mungkin HP Android dengan jual beli di HP ya ribet mas, bawanya lah dijualin HP enak mas, lebih enak, lebih di zoom bisa, mungkin umpama barangnya nggak sesuai bisa dikembalikan. Kita jual beli di media sosial, kalau khususnya di komunitas Vespa itu sempit mas, jadi nggak, ruangnya tuh nggak, jadi akun-akun sing iki akun asli nggak bakal akun asli terus RP ada masalah melarikan diri, nggak mungkin mas, iya kan? Kita juga mempertahankan lah nama baik dari penjualnya, tapi juga banyak juga yang akun-akun palsu, akun-akun yang nggak bertanggung jawab itu banyak mas, tapi yo gimana mau hilangin susah juga. Ini menjelang pemilu masih sepi berarti ya event-event Vespa? Sepi mas, ini nggak ada event, eventnya event pemilu. Pemilu masih. Nunggu nanti setelah pemilu baru rame lagi. Mas, saya dengar juga Gus Ida pernah pakai Vespa yang di sini. Ada nggak? Iya, ada beberapa Vespa yang kemarin itu buat riding di acara KSF itu juga pakai sini. Itu juga mau titipannya Gus Idam juga ada di sini. Tapi ya nanti suatu saat kita akan bervespa lagi. Ini belum ada info karena masih repot semua ya. Semua Vespa ada di sini, ini jenis-jenisnya. Monggo kalau mau tanya-tanya teman Kediri, teman luar kota mau tanya-tanya, monggo. Tanya harga mungkin ya ta. Banyak paling juga mahal berapa ini di sini. Anak-anak YouTube itu sih sering juga ke sini. Maksudnya tanya-tanya harga aja, terus bikin konten. Paling murah ini mungkin 16 jutaan ini. Ya kisaran seperti itu. Kalau surat hidup, ini banyak lagi musim sprint banyak. Yang paling mahal bisa ratusan juta. Ya, tergantung uang mas, tergantung tipe yang mereka cari. Yang kita itu semua juga uang temen mas. Seumpama saya nggak punya barang ya coba mas saya carikan. Tapi jangan, kalau beli motor tua khususnya itu jangan tergesa-gesa. Jadi dalam arti jangan tergesa-gesa. Wah mau ada event ini saya harus dapat hari ini. Jangan. Mas. Karena sekarang itu banyak motor yang notabene itu motor jadi-jadian. Motor jadi-jadian, apalagi kalau sudah di media sosial atau dijual beli motor kinclong-kinclong, hati-hati sekarang. Sekarang itu banyak orang sakti yang sudah pandai bikin bodi Vespa. Oh gitu ya? Iya, bodi Vespa itu siapa yang nggak bisa ngerepro sekarang? Di mana saja bisa. Bodi itu direpro mas, total bisa sekarang. Nggak jauh-jauh, Kediri ada, Blitar ada, di kota-kota itu banyak sekarang tukang-tukang sulap. Hati-hati, makanya saya ngomong sama teman-teman yang suka motor klasik, apalagi jenis Vespa. Kalau mau beli Vespa, hati-hati, ya kan? Sekarang itu jangan sampai ketipu. Jangan sampai ketipu, terus akhirnya getun di belakang. Apalagi beli di online jauh-jauh, kelihatannya bagus, di rumah wah akhirnya dinaikin nggak enak, dinaikin akhirnya dijual lagi, ya kan? Di medsos itu ada yang benar-benar murah itu harganya, itu kayaknya. Ya hati-hati aja. Boleh dicoba kalau uangnya banyak ya. Oke. Terima kasih Mas Ilung. Siap. Sudah meluangkan waktu dengan perbincangan soal Vespa. Menarik emang Vespa ini kalau dibicarakan. Iya. Kapan-kapan kalau mau kita ngundang teman-teman Vespa Kediri, ada acara, kita siap meramaikan. Kita tim Huridok mas, siap meramaikan acara apapun ya kan. Pokoknya jangan di acara partai lah ya. Di luar acara politik ya. Partai politik kita los. Mau kita siapa saja, ayo kita bikin reading bareng, kita bikin bahkan dari mulai acara sing reading
dari ulang tahunnya ini, ulang tahun kita siap. Yang penting kita nggak masuk ke ranah politik. Betul, betul. Kalau sudah ke ranah politik kita angkat tangan. Bisa Iya. berantem nanti. Iya, ya berantem. Yo, kok kita satu komunitas aja bisa hancur, Mas. Kalau kita nggak hati-hati melangkah. Iya. Pilihannya disimpan di hati masing-masing. Iya. Waktu reading, ya. Oh, iya, monggo. Bareng-bareng. Kayaknya ini juga nanti April kayaknya juga ada kita teman-teman dari Kediri, khususnya yang ladies good, khususnya yang cewek-cewek, cewek-cewek sekediri yang bisa naik Vespa, ya kan? Kita akan reading Kartinian. Kita keliling kota Kediri. 21 April itu. Iya. Jadi nanti kita akan bikin konsep semua cewek kebaya naik Vespa. Vespanya hanya klasik atau boleh yang? Boleh. Sekarang? Vespa Matic klasik, Vespa yang model apa boleh, asalkan cewek berkebaya kita naik Vespa keliling kota Kediri atau kabupaten. Cowoknya nggak boleh ikut ini? Yang boleh, tapi nanti media sosial jangan ngesut maksudnya. Gitu ya? Kita yang disut. Kita rencana dari teman-teman cewek kemarin itu dikabarkan kisaran ada 500 cewek yang sudah ready. Dari luar kota juga nanti mau support. Tapi kita basicnya nanti di Kediri. Mungkin kita muterin Gumul dulu, terus masuk kota, kabupaten. Nah, ini masih rencana. Jadi Kartini Day, kota Kediri. Pertama kayaknya. Yang kedua, dulu pernah sukses juga, tapi dulu 300 kebaya yang sudah kita. Itu sampai muterin Gumul dulu, full cewek berkebaya. Ya, semua kalangan sekarang suka Vespa ya, termasuk cewek-cewek ya. Iya, ladies good-nya banyak juga. Oke, terima kasih Mas Ilung. Iya. Sukses. Matur nuwun. Iya.